Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1741. Selamat mendengarkan. Untuk menghentikan Archimedes bertindak berdasarkan kemarahannya dan menyebabkan keadaan menjadi lebih buruk, tahap yang tidak dapat dikendalikan. Bernard merenung lama sekali sebelum memutuskan untuk membawa Archimedes pergi. Harga palu Dewa Petir 10 kali lipat dari harga aslinya. Jika Master Archie menyebutkan harga lain, harganya hanya akan terus naik. Premi ini tidak masuk akal, bahkan jika Master Archie menang dan membelinya, dia tetap akan menjadi bahan tertawaan dunia luar. Semua orang akan membicarakannya setiap kali mereka bergosip. Archimedes terjatuh saat kepalanya lahir. Dia membeli senjata terikat jiwa level menengah dengan harga 10 kali lipat hanya karena dia ingin menang. Dia, perwujudan, hanya memiliki uang dan tidak punya otak. Yang paling penting adalah mereka tidak bisa mengeluarkan sebanyak itu uang sekarang. Ketika itu terjadi, mereka membutuhkan keluarga untuk membersihkan rumah mereka dari kekacauan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Bernard berpikir dia tidak bisa berdiam diri. Karena dia tidak bisa membujuk Archimedes untuk melakukan hal ini, dia harus menjatuhkannya dan bawa dia pergi. Dia percaya Archimedes akan berterima kasih padanya ketika dia bangun. Jika dia memutuskan untuk mendapatkan pelindung lain setelah ini, Bernard tidak akan kecewa. Sebaliknya, dia akan merasa senang. Ini karena cepat atau lambat dia akan mendapat masalah jika terus mengikuti seorang master yang dikuasai oleh emosinya. Akan lebih baik jika dia keluar dari masalah ini secepat mungkin. Bernard percaya bahwa keluarganya tidak akan mempersulitnya sejak dia lahir adalah seorang sovereign ranker yang terlambat. Terlebih lagi, dia melakukan ini demi Master Archie dan juga reputasi keluarga. Archimedes dilumpuhkan oleh pelindungnya, jadi ini berarti penawaran gila akhirnya berhenti. David memelototi Bernard, merasa kesal. Dia pikir dia bisa mendapatkan poin yang lebih mewah. Setelah terpicu oleh perkataannya, Archimedes hendak menyebutkan harga lain. Namun, mendiang sovereign ranker di sampingnya menghentikannya tepat waktu. Pada saat yang sama, David bertanya-tanya, bukankah Archimedes adalah putra sulung dan juga pewaris pertama? Beraninya seorang pelindung yang ditugaskan untuk melindunginya menjatuhkannya. Nona Veloes, Master Archie sedikit terpicu hari ini, jadi dia kehilangan kendali emosinya. Saya minta maaf, aku pergi bersamanya dulu. Jangan khawatir, kami akan membayarnya. Barang yang baru saja kita tawar sesuai dengan harga akhir. Setelah Bernard mengatakan itu, dia pergi bersama Archimedes sebelum Alba bisa berkata apa-apa. Lelucon ini akhirnya berakhir. Meski David tidak senang, hasil hari ini jauh melebihi harapannya. Tujuannya adalah 13.000 poin mewah sehingga dia bisa menembus sebagian sein dunia. Pada akhirnya, dia mendapat 113.000 pin mewah. Dia bahkan bisa menerobos ke sein dunia sekarang. Manusia tidak boleh terlalu serakah. Cukup sama baiknya dengan pesta. David sangat senang bisa masuk ke sein realm hanya dalam satu langkah. Setelah Archimedes pergi, David berkata, Nona Veloes, sejak Archimedes pergi, tidak ada yang akan menawarku lagi, kan? Bisakah Anda mengumumkan pemenang palu Dewa Petir sekarang? Alba kembali sadar setelah mendengar itu. Dia telah melihat adegan orang-orang yang saling menawar seperti David dan Archimedes sebelumnya. Apalagi hal itu selalu terjadi. Ketika dua kekuatan yang berlawanan bertemu dalam sebuah pelelangan, mereka ingin menekannya pihak lain dan menang. Ini sangat normal. Seringkali, penyelenggara akan mempertimbangkan hal ini setiap kali mereka mengirimkan kartu undangan. Mereka akan mengundang banyak kekuatan berlawanan yang memiliki konflik yang sama untuk hadir. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1742. Dengan begitu, lelang akan terlihat lebih intens dan mendatangkan keuntungan lebih kepada penyelenggara. Namun, biasanya tidak pernah sekuat yang terjadi saat ini. Mereka menaikkan harga sebesar 200 miliar, 300 miliar, bahkan 500 miliar. Pada akhirnya, itu langsung meningkat sebesar 1 triliun. Alba telah menjadi tuan rumah dan menghadiri banyak lelang, tapi dia belum pernah melihat ini sebelumnya. Dia bahkan belum pernah mendengarnya. Ini terlalu berlebihan. Itu adalah uang sungguhan. Sebagai nyonya muda ketiga dari Treasure Trove, Alba hanya dapat menggunakan beberapa triliun dolar bintang. Dia tidak diperbolehkan menggunakan lebih dari itu. Namun, David menghabiskan 11 triliun.
Mungkin hanya seorang murid dari orang suci yang memiliki kekuatan untuk melakukan hal itu. Apakah Anda yakin ingin menghabiskan 11 triliun untuk palu Dewa Petir, Guru David? Alba bertanya. Tentu saja, Nona Veloes, padahal harga palunya dinaikkan begitu tinggi karena pertarunganku. Dengan Archimedes, begitu banyak orang yang menonton dan saya menghargai prestise saya. Saya akan membayar harga akhir sebesar 11 triliun dolar bintang, dan bukan tidak kurang 1 sen pun, kata David dengan jujur. Tetapi, tidak ada tapi, Nona Veloes, meskipun kita berteman secara pribadi, ini adalah bisnis. Anda adalah tuan rumah lelang, sementara saya menjadi penawar. Bagus. Sejak Anda mengatakan itu, tidak ada lagi yang bisa saya katakan. Apakah ada orang yang ingin menawar? Master David menawar palu Dewa Petir, senjata terikat jiwa, level menengah seharga 11 triliun dolar bintang. Jika tidak ada, satu lagi, saya akan umumkan bahwa palu ini dijual kepada Master David dengan harga 11 triliun dolar bintang. Alba melihat pada orang lain di ruangan itu. Adegan itu hening, hanya orang bodoh yang mau menawar. Tidak ada gunanya membeli senjata soulbound tingkat menengah seharga 11 triliun bintang dolar. Sekalipun tidak dibuat khusus, preminya terlalu tinggi. Hanya anak-anak kaya seperti David dan Archimedes yang mau menaikkan harga setinggi itu. Jika tidak ada, saya akan mengumumkannya. Hammer of Thunder, senjata soulbound tingkat menengah. 11 triliun terjadi sekali. Asteris 11 triliun terjadi 2 kali. 11 triliun menjadi 3 kali lipat. Terjual. Setelah Alba mengumumkan hal itu, suasana menjadi gempar. Brengsek, saya tidak datang ke pelelangan ini dengan sia-sia. Saya menonton Archimedes, anggota pertama keluarga Lightfoot, dihancurkan oleh orang lain dengan uang. Apa sebuah keajaiban, benar, semua orang di pusat benua suci mengetahui tentang kekayaan keluarga Lightfoot. Mereka adalah pemilik splendor. Tuan David sungguh luar biasa. Dia idolaku. Dia menghabiskan 11 triliun dolar bintang untuk senjata soulbound tingkat menengah. Salam semua untuk Tuan David. Sorakan muncul dari tempat kejadian. Meskipun mereka mengatakan betapa David luar biasa, jahat, dan mendominasi, mereka semua mengejek David di dalam hati mereka. Anak ini hanya pemboros. Akankah tuannya menamparnya sampai mati setelah dia mengetahuinya? David tidak peduli jika mereka hanya memujinya di permukaan dan mengejeknya dia di dalam. Dia hanya peduli pada satu hal, dan itu adalah menyelesaikan transaksi ini. Harta karun sesegera mungkin. Selama dia mendapat 113.000 poin mewah, David akan menjadi orang suci. Dia akan menjadi orang suci sejati. Bukan orang suci sebagian, yang merupakan tujuan awal David. Perbedaan keduanya sangat besar. Saint Realm juga merupakan dunia yang diimpikan oleh banyak orang. Nick Simmons adalah satu-satunya di Star Kingdom yang menjadi orang suci baru-baru ini. Ada banyak orang yang terjebak di puncak Sovereign Rank atau Saint Partial dunia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1743. Namun, tidak banyak orang yang benar-benar bisa menjadi orang suci. David akan menjadi orang suci pertama di kerajaan bintang setelah Nek. Semuanya, tenanglah. Meskipun Tuan David membeli palu Dewa Petir, pelelangan belum berakhir. Sekarang, mari kita terus menawar harta karun lainnya. Saya berjanji semuanya, di level yang sama dengan palu Dewa Petir, kata Alba lantang. Adegan itu kembali hening. Setelah mereka selesai menonton drama antara Archimedes dan David, mereka harus fokus pada bisnis mereka sendiri. Tanpa kedua orang kaya itu, pelelangan bisa kembali normal sekarang. Segera, harta karun lainnya dibawa ke atas panggung. David telah kehilangan semua minatnya saat ini. Oleh karena itu, dia diam-diam bangkit untuk pergi. Namun, saat dia keluar dari tempat tersebut, seorang anggota staf dari Treasure Trove menghentikannya. Maaf, Tuan David, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Anda tidak bisa pergi sebelum lelang berakhir. Lalu mengapa Archimedes bisa pergi? Tanya David. Dia hanya pergi setelah membayar harta yang dia tawar. Baiklah, mari kita hitung jumlah total seluruh hartaku. Bukannya aku tidak akan membayar, kata David. Dia datang ke sini untuk membayar. Apakah orang-orang ini mengira dia melarikan diri? Lelucon yang luar biasa. Dia menyia-nyiakan begitu banyak usaha menghabiskan begitu banyak uang untuk mendapatkan begitu banyak kemewahan. Poin sehingga dia bisa menjadi orang suci. Bukankah dia harus memulai dari awal jika dia melarikan diri sekarang? Baiklah, silakan ikut denganku. David mengikuti pihak lain di belakang panggung untuk membayar.
Namun, saat dia dalam perjalanan, sebuah suara terdengar di telinga staf. Bawakan David kepadaku. Orang yang berbicara adalah Valerio, kepala Treasure Trove, markas besar. Setelah mendapat pesanan, petugas tidak berani membuang waktu. Maka, staf membawa David ke tujuan lain. Mereka sampai di pintu ruangan setelah mereka berjalan sedikit lagi. Tok tok tok. Staf itu mengetuk pintu dan berkata dengan hormat. Tuan Valerio, Tuan David di sini. Kemudian, sebuah suara berbicara dari dalam ruangan. Biarkan dia masuk. Ya Pak, staf membuka pintu setelah mengatakan itu. Kemudian, staf berkata kepada David setelahnya memberi isyarat. Tuan David, kepala Treasure Trove meminta Anda. David penasaran. Bukankah aku akan membayarnya? Mengapa saya harus menemui kepala Treasure Trove? Apa karena jumlahnya terlalu besar makanya kepala perlu menangani diri? Itu hanya 11 triliun dolar bintang. Tidak terlalu banyak, kan? David masuk ke kamar. Seorang lelaki tua berambut putih dan berkulit kemerahan sedang minum teh sambil duduk di dalam ruangan. Itu adalah sebagian orang suci yang berbicara di atas panggung sebelum pelelangan dimulai. Ketika dia melihat David, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, David, duduklah. Saya Valerio, kepala harta karun. Anda terlalu sopan, Tuan Valerio, jawab David dan duduk tanpa berpegangan dirinya kembali. Valerio hanyalah seorang sein parsial. Saat itu, David mungkin akan waspada saat menghadapi pembangkit tenaga listrik seperti ini. Namun, dia tidak perlu melakukannya lagi karena dia akan segera menjadi orang suci. David, kamu masih sangat muda dan menjanjikan. Anda berhasil menekan Archimedes di usia yang begitu muda. Anda harus tahu bahwa dia adalah pewaris pertama keluarga Lightfoot dan keluarganya mengendalikan Splendor, salah satu dari 5 perusahaan perdagangan teratas. Mereka melampaui keluarga kami dalam segala aspek, keluh Valerio. Tuan Valerio, kamu tidak perlu mengatakan hal itu kepadaku. Semua orang memuji saya di permukaan, tapi mereka mungkin menganggapku boros di dalam hati mereka. David mengejek dirinya sendiri. Kamu tidak perlu memperhatikan mereka, David. Mereka picik, jadi bagaimana caranya akankah mereka tahu betapa hebatnya dirimu? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1744. Saat ini, Valerio tidak memikirkan berapa banyak uang yang David keluarkan setelah itu bertarung dengan Archimedes. Sebaliknya, dia bertanya-tanya apa keluhan mereka berdua. Bernard adalah pelindung Archimedes, jadi mereka berdua selalu bersama. Selain itu, dia juga merupakan sovereign ranker yang terlambat. David bisa pergi tanpa cedera setelah menyinggung Archimedes. Jadi mungkin saja ada sesuatu terjadi di belakang. Ini, Valerio memperhatikan David sejak dia memasuki ruangan. Namun, hasilnya mengejutkannya. Dia sama sekali tidak bisa melihat melalui David. David sepertinya memiliki lapisan kabut yang mengelilinginya, dan itu menutupi dirinya erat, mencegah siapapun melihat ke dalam dirinya. Karena dia berani berhadapan langsung dengan anggota keluarga Lightfoot, dia bukanlah pemuda sederhana. Anda terlalu memuji saya, Tuan Valerio. Saya tidak pantas menerima pujian seperti itu. Bolehkah saya tahu kenapa kamu memintaku datang ke sini? Saya seharusnya menyelesaikannya. Transaksi dengan Treasure Trove dulu, kata David. Dia sedang tidak mood untuk ngobrol dengan Valerio. Bukankah lebih baik menyelesaikan transaksi, mendapatkan poin yang melimpah, dan maju ke Sein Realm? Tenang, ayo ngobrol. Mereka akan membawakan harta karun yang kamu tawar sementara waktu. Anda tinggal menyelesaikan transaksinya di sini. Baiklah, karena kamu ingin ngobrol, aku akan ngobrol denganmu. David tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya berharap mereka akan mengirimkan harta karun itu sehingga dia bisa menyelesaikan transaksi segera. David tidak akan lepas dari rasa cemas hingga ia mendapatkan poin-poin mewah. Rasanya seperti tidak dibayar setelah menyelesaikan penjualan. David, bolehkah aku tahu bagaimana kamu mengenal Alba? Bisakah Anda memberitahu saya? Valerio bertanya. Dia secara naluriah mengira David mungkin adalah orang yang disebutkan Alba membantu keluarga Velowes keluar dari kesulitan mereka saat ini. Adapun caranya, Valerio tidak tahu, jadi dia perlu memahaminya. Sejujurnya, saat Valerio sedang berpidato sebelum pelelangan, David tahu dia punya hubungan khusus dengan Alba. Keduanya bermarga Velowes. Salah satunya adalah kepala Treasure Trove sementara yang lainnya adalah anak ketiga Nyonya Treasure Trove. Oleh karena itu, bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan yang luar biasa. Mereka bahkan mungkin saudara. Sejak Valerio bertanya,
David sempat bercerita tentang bagaimana dia bertemu Alba. Dia memberitahu Valerio semua yang dia bisa, tetapi pada saat yang sama, dia juga tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun tentang apa yang dia tidak seharusnya, misalnya, kerjasama mereka. Valerio juga tahu, mustahil mengetahui apapun dari David, jadi dia melakukannya tidak melanjutkan dorongan. Dia segera mengubah topik pembicaraan. David, kamu bukan dari pusat benua suci, kan? Valerio bertanya. Tidak, saya baru sampai di sini. Saya dengar ini adalah tempat paling makmur di Star Kingdom, jadi saya mengalaminya sendiri, jawab David. Jadi begitu, saya bertanya-tanya mengapa saya tidak pernah mendengar tentang Anda di pusat benua suci sebelumnya. Anda harus tahu bahwa tidak banyak anak muda yang seperti itu dapat menghasilkan lebih dari 10 triliun dolar bintang sekaligus. Tuanku memberiku uang yang aku latih bersamanya saat itu dan aku baru-baru ini dirilis. David merenung sejenak dan memutuskan untuk menyebutkannya. Valerio jelas merupakan inti penting dari keluarga Veloes. Jika David ingin rencana gila di hatinya berhasil, dia membutuhkan bantuan dari seseorang seperti dia. Oh, siapa tuanmu? Ketertarikan Valerio terguncang. Maafkan saya, Tuan Valerio. Guru saya tidak mengizinkan saya menyebutkan namanya. Aku mengerti. Di mana kamu tinggal? David menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf. Saya juga tidak bisa mengatakannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1745. Saya minta maaf aku tidak bisa melanggar perintah tuanku. Saya harap Anda mengerti, Tuan Valerio. David dan Valerio sedang mengobrol. Sepertinya mereka sedang ngobrol, tapi kenyataannya, Valerio menanyakan semuanya jenis pertanyaan pada David. Dengan kecerdasan David, dia tentu tahu bahwa Valerio secara tidak langsung sedang menyelidiki tentang identitasnya. Oleh karena itu, dia berulang kali menyebutkan bahwa dia memiliki seorang guru yang luar biasa. Dia mengatakan dia selalu berlatih dengan gurunya dan baru saja dikeluarkan. Adapun poin lainnya, mohon maaf, namun David hanya akan menjawab asal-asalan. Valerio pun menyadari dia tidak akan mendapatkan jawaban yang diinginkannya dengan bertanya seperti ini. Oleh karena itu, dia berubah. Cara dia bertanya dan mulai mengobrol tentang rumah tangga hal-hal sepele dengan David. Tentu saja David tidak bodoh. Dengan bertambahnya kekuatan pikirannya, IQ dan kecerdasannya pun meningkat. Tidak peduli apa yang dikatakan atau ditanyakan Veloes, jawaban David pasti kebal, tidak membeberkan sedikit pun informasi tentang dirinya. David hanya akan memberitahu Valerio hal-hal yang dia ingin dia ketahui. Seiring berjalannya waktu, David mulai tidak sabar. 110.000 poin mewahnya ada tepat di depannya. Selama mereka selesai transaksinya, dia bisa menjadi orang suci begitu dia mendapatkannya. Namun, dia terjebak di sini mengobrol dengan Valerio. Ini menyiksa. Saat David sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu. David sangat gembira. Apakah harta karunnya ada di sini? Bisakah saya menyelesaikan transaksi sekarang? David sangat gembira saat memikirkan hal itu. Namun, Valerio mengerutkan kening dan bertanya, siapa itu? Dia telah memerintahkan semua orang sebelumnya agar tidak ada yang boleh mengganggunya tanpa izinnya. Siapa yang berani mengabaikan perintahnya? Kemudian, sebuah suara yang jelas berkata dari luar pintu, Kakek Val, ini aku. Kemarahan Valerio di dalam hatinya berkurang setengahnya saat mendengar suara itu. Alba, masuk, kata Valerio. Alba mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki ruangan. Kemudian, dia melihat David dan kakek Val. Pelelangan telah selesai. Ketika dia mencari David, dia mendengar bahwa kakek Val telah memanggil David. Jadi, dia bergegas dengan panik. Dia khawatir David akan memulai pertengkaran dengan kakek Val. David adalah orang yang bisa membantu keluarganya keluar dari kesulitan mereka, sehingga mereka tidak bisa menyinggung perasaannya. Saat David melihat tangan Alba yang kosong, hatinya tenggelam. Dia tidak membawa harta karun itu. Dia menjadi bersemangat tentang apapun. Kakek Val, Tuan David. Alba berseru. Halo, Nona Veloes, sapa David dengan sopan. Alba, duduklah. Saya sedang berbicara dengan David, kata Valerio sambil tersenyum. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1746. Tampaknya tidak ada perbedaan pendapat di antara kedua pria tersebut. Alba menghela nafas lega. Dia berbalik untuk menutup pintu dan kemudian duduk di samping keduanya. Kakek Val, Tuan David, apa yang kamu bicarakan?
Alba penasaran. Tidak apa, Tuan Valerio meminta saya ke sini untuk membicarakan beberapa hal sepele dalam negeri. Benar, Nona Velowes, pelelangannya sudah selesai. Setelah David menjawab pertanyaan itu, dia bertanya lagi. Ya, ini sudah berakhir. Proses penawaran untuk beberapa item terakhir berjalan lancar, tidak semenarik penawaranmu melawan Archimedes. Tuan David, Anda sudah memulai sesuatu yang baru. Anda akan dimasukkan ke dalam sejarah lelang. Berhentilah mengejekku, Nona Velowes. Saya tahu apa yang telah saya lakukan. Saya pikir semua orang begitu mengejekku sekarang. Namun, Archimedes masih terlalu lemah untuk melampaui kepalaku. Saya tidak tahan dia menganggap dirinya sebagai anjing terbaik di dunia. Jangan salah paham, Tuan David, saya tidak mencoba mengejek Anda, cepat Alba menjelaskan. Tidak apa-apa, saya tidak pernah peduli dengan apa yang orang pikirkan tentang saya. Itu bukan urusanku, apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang saya. Aku hanya perlu melakukan urusanku sendiri. David berkata dengan acuh tak acuh, sikapmu sangat baik, David. Tidak heran Anda memiliki hal yang begitu hebat, prestasi di usia yang begitu muda, puji Valerio. Dilihat dari cara Alba memperlakukan David, Valerio hampir yakin bahwa dia masih muda. Pria itu terkait dengan peluang yang disebutkan Alba. Apalagi David begitu tenang setelah menyinggung Archimedes. Dia tidak khawatir tentang keluarga Lightfoot yang ingin membalas dendam terhadapnya, dan bahkan sebagian orang suci seperti Valerio tidak bisa melihat ke dalam dirinya. Valerio yakin David bukanlah orang yang sederhana. Siapa tuannya? Mungkinkah? Tuan Valerio, Nona Velowes, pelelangannya sudah selesai, jadi bisakah kita menyelesaikan transaksi? David bertanya penuh harap. Karena kamu sudah mengatakan itu, kamu pasti sudah tidak sabar melihat harta karunmu. Silakan tunggu, aku akan meminta staf mengirimkan hartamu sekarang, kata Valerio. Terima kasih Pak Valerio, meskipun saya menawar Hammer of Thunder karena saya melawan Archimedes, saya sangat menyukai senjata Soulbound tingkat menengah itu. Dia tidak mudah untuk menemukan sesuatu yang saya sukai. Anda tidak bisa mendapatkan hal seperti itu, tidak peduli berapa banyak Anda membayar untuk itu. Sejujurnya, Hammer of Thunder lebih dari itu. Lebih penting daripada senjata terikat jiwa tingkat tinggi. Saya tidak pernah menyangka Anda begitu temperamental dan berani membayar setinggi itu harga untuk sesuatu yang Anda sukai. Sejujurnya, saya bahkan tidak berani bersikap keras kepala sama seperti kamu sebagai kepala Treasure Trove. Setelah Valerio memberikan perintah, staf Treasure Trove membawa harta karun yang David tawarkan ke kamar tidak lama kemudian. David tidak memperhatikan apa saja 3 item sebelumnya. Dia hanya menyadari bahwa harganya tepat, dan harganya jauh lebih tinggi dari apa terjual pada tahap pertama, jadi dia menawarnya. Ketiga item tersebut berharga 298 miliar, jadi masing-masing harganya rata-rata kurang dari 100 miliar. Harga item keempat Hammer of Thunder meroket hingga 11 triliun dolar bintang. Keempat item tersebut berjumlah 11 triliun 298 miliar. Keempat benda itu diletakkan di atas meja di dalam ruangan. David, tolong periksa apakah ini harta karun yang kamu tawar. Valerio memandang pada David dan bertanya. Saya tidak perlu melakukannya. Tuan Valerio Treasure Trove adalah salah satu dari 5 perdagangan teratas perusahaan, jadi saya yakin Anda tidak akan melakukan apapun yang merusak reputasi Anda. Plus, saya berteman dengan Nona Velowes. Bahkan jika aku tidak mempercayaimu, aku percaya dia tidak akan berbohong, kata David bersemangat. Dia akhirnya akan mendapatkan poin mewah. Dia bisa merasakan Saint Realm dan David sangat gembira. Valerio melihat ekspresinya dan bingung. Mengapa dia begitu bersemangat tentang senjata terikat jiwa tingkat menengah dengan identitasnya? Bahkan jika dia menyukai Hammer of Thunder, dia tidak perlu terlalu bersemangat, kan? Namun Valerio tidak melakukan penyelidikan mendalam. Kalau begitu, ayo selesaikan transaksinya. David, tolong transfer uang ke rekening publik Treasure Trove. Setelah kamu selesai, itu milikmu. Oke, jawab David cepat. Dia menggunakan sistem tersebut untuk mentransfer 11 triliun 298 miliar dolar bintang ke akun harta karun. Transaksi selesai dalam sekejap mata. Kamu orang yang terus terang, David. Itu sekarang milikmu, kata Valerio sambil tersenyum. Meskipun dia tahu David tidak akan menawar untuk bersenang-senang, Valerio tidak bisa membantu meratap saat melihat uang masuk ke rekening. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1747.
Anak ini sangat kaya. Dilihat dari kinerja, dia pasti punya lebih dari 11 triliun. Usai transaksi, David mengambil keempat hartanya dan mengucapkan selamat tinggal pada Alba dan Valerio. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa sistemnya, jadi dia tidak tahu apakah dia sudah mendapatkan poin-poin mewah. Jika Hammer of Thunder bernilai lebih dari 11 triliun dolar bintang, dia pasti akan mendapatkan semua poin mewah. Namun, jika tidak, maka dia hanya akan mendapatkan poin mewah yang setara itu harga sebenarnya. Ini penting bagi David. Ini akan menentukan apakah dia akan berada di sebagian Saint Realm atau melewatkannya langsung ke Saint Realm dan Pre-Saint Rank. Namun, David memperkirakan hal itu karena sistem tersebut mengatakan palu Dewa Petir adalah salah satu dari 3 senjata kuno teratas, pasti sangat berharga. Menurut harga pasar Star Kingdom, 11 triliun Star Dollars tidak cukup untuk senjata Soulbound tingkat tinggi. Karena itu adalah salah satu dari 3 senjata kuno teratas, palu Dewa Petir pasti bernilai lebih dari senjata terikat jiwa tingkat tinggi bahkan jika itu rusak. Oleh karena itu, besar kemungkinan David akan mendapatkan semua kemewahan poin. Alba dan Valerio tahu David sedang terburu-buru, jadi mereka tidak menghentikannya. Setelah bergegas kembali ke kamarnya, David menutup pintu dan menggunakan kekuatan pikirannya untuk mengawasi sekelilingnya kalau ada yang menerobos masuk ke dalam ruangan secara tiba-tiba. Setelah selesai, dia dengan tidak sabar membuka sistemnya. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9 kuadriliun 985 triliun 701 miliar 990 juta dolar bintang. Tubuh, Sovereign level 6, Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 1000 boros. Poin, pikiran, Sovereign level 1, Anda dapat meningkatkan menggunakan 1000 poin mewah. Pertempuran, Ranker Mid Sovereign Realm Abadi. Keterampilan tempur, pukulan fight, kesempurnaan, tamparan penghancur udara, kesempurnaan, teknik pedang pembelah jahat, kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 113.900. Ketika David melihat keseimbangan dari poin-poin mewahnya, sebuah kejutan besar muncul dari matanya. Di saat yang sama, dia tertawa memekakkan telinga. Hahaha, setelah tertawa sepuasnya, dia menenangkan diri. Untungnya dia telah memblokir kamarnya dengan kekuatan pikirannya, jika tidak, dengan orang-orangnya dari Treasure Trove pasti akan datang memeriksanya setelah mendengar itu. Memang benar, seperti yang dia duga, palu Dewa Petir lebih berharga dari 11 triliun. Sekarang, dia telah mendapatkan semua poin mewah, sehingga dia bisa meningkatkan kekuatannya. Sekarang dia berada di Star Kingdom, dia benar-benar memahami pentingnya kekuatan. Padahal dia sudah tahu bahwa kekuatannya adalah fondasinya ketika dia berada di bumi dan di Bima Sakti, dia sangat rendah hati dan tidak pernah mengalami krisis kematian. Namun, Nek memberinya unjuk kekuatan awal saat dia sadar. Kerajaan Bintang, jika kekuatan pikirannya tidak cukup kuat, dia pasti sudah lama menjadi sasarannya. Itu karena dia mengalami krisis kematian sebelum Nek dan melihat Guru Celeste membuangnya ke gua es yang dia putuskan untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Ketika dia menjadi orang suci sejati, dia akan pergi ke benua Simons untuk mencari balas dendam terhadap Nek. Setelah itu, dia akan melanjutkan ke peringkat suci-suci, menyelamatkan Celeste dari sekte warna-warni, dan bawa Celia dan yang lainnya pergi. Dia perlu melakukan hal itu selangkah demi selangkah. Sekarang, dia harus menerobos ke Saint Realm dan menjadi Pra-Saint. Nek, bajingan, persiapkan dirimu untukku di benua Simons. Segera, saya akan memberitahu Anda bagaimana rasanya seseorang mengendalikan nasib Anda. David berpikir dalam hati. Nek menjadi simpul di hati David. Saat itu, dia tidak pernah merasa takut dibunuh kapanpun. Jika Nek tidak bersikeras untuk menghancurkan tengkorak David saat itu, David tidak akan telah hidup sampai sekarang. Kekuatan pikirannya hanya bisa melindungi kepalanya tetapi tidak seluruh tubuhnya. Sekarang, Nek punya kesempatan lain. Dia telah kehilangan kesempatan terbaiknya untuk membunuh David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1748. Aku ingin tahu apakah Nek si bajingan itu akan menyesal karena tidak membunuhku ketika aku muncul di benua Simons. Mungkin saat itu aku hanyalah seekor semut baginya. Nek mungkin mengira dia bisa menghancurkan David dengan mudah. Saat mereka bertemu lagi, David akan bertukar peran agar Nek tahu bagaimana rasanya menjadi seekor semut. Hah. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali,
David memejamkan mata untuk mencoba menyusun ulang tubuhnya ke kondisi terbaiknya. Beberapa menit kemudian, David membuka matanya. Kemudian, dia membuka panel sistemnya dan mengklik untuk meningkatkan tubuhnya. Sebuah jendela muncul. Peningkatan ini akan menghabiskan 1000 poin mewah. Setelah ditingkatkan, tubuh tuan rumah akan beralih dari Sovereign level 6 ke Sovereign level 7. Harap konfirmasi. Ada dua pilihan di bawah ini, ya dan tidak. Tentu saja David memilih ya. Sistem bersinar dan David merasakan hembusan udara hangat memasuki tubuhnya. Beberapa detik kemudian, sistem kembali normal. Tubuhnya telah berubah menjadi Sovereign level 7. Dia juga telah menghabiskan 1000 poin mewah. Jadi hanya ada 112.900. Tanpa membuang waktu, David terus mengupgrade tubuhnya. Kedaulatan tingkat 8, kedaulatan tingkat 9, kedaulatan tingkat 10. Dia menghabiskan total 4000 poin mewah. Akhirnya, David meningkatkan tubuhnya ke level Sovereign 10. Kekuatan tempurnya juga meningkat drastis dan mencapai puncak Sovereign pangkat. Saat ini, kekuatan David berada pada level yang sama dengan Nova, sang ketua sekte warna-warni. Keduanya adalah Sovereign Ranker puncak. Namun, ini belum cukup. Tujuan David bukanlah puncak Sovereign Rank, juga bukan sebagian Saint Realm. Dia ingin menjadi orang suci. Sekarang, saatnya meningkatkan kekuatan pikirannya. Dia meningkatkan satu level pada satu waktu, dan dia membutuhkan 1000 poin yang banyak. Penguasa tingkat 2, penguasa tingkat 3, penguasa tingkat 10. Karena kekuatan pikiran David hanya pada level Sovereign 1, dia menghabiskan 9000 poin mewah hanya untuk meningkatkannya ke level Sovereign 10. Ketika dia meningkatkan kekuatan tubuh dan pikirannya ke level Sovereign 10, David telah menghabiskan total 13.000 poin mewah. Dia melihat panel sistem. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9.785.701.990 bintang. Tubuh, Sovereign level 10, Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 100.000 boros poin. Pikiran, Sovereign level 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 100.000 poin mewah. Pertempuran, alam suci parsial. Keterampilan tempur, pukulan fight, kesempurnaan, tamparan penghancur udara, kesempurnaan, teknik pedang pembelah jahat, kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 100.900. Karena tubuh dan pikirannya berada di Sovereign level 10, pertarungan David, kekuatan berada di sebagian Saint Realm. Saat ini, dia berada di level yang sama dengan Valerio, kepala Treasure Trophy. Dengan kekuatan ini, dia sudah cukup tak terkalahkan di Star Kingdom, peradaban level 7. Ditambah kekuatan pikirannya yang kuat dan pedang pemecah kejahatan yang bisa menebas apapun, David tidak akan terkalahkan selama dia tidak bertemu dengan seorang Saint. Dia bisa dianggap sebagai sosok nomor satu di bawah Saint Realm. Namun, ini masih belum cukup. Dia masih memiliki 10.000 poin mewah, sehingga dia dapat terus meningkatkan tubuhnya. Begitu dia meningkatkannya, tubuh David akan berubah, dan akan berubah dari tubuh fana ke tubuh Saint. Perbedaan yang paling mendasar adalah tubuh fana akan terancam olehnya bencana itu. Mereka tidak akan bisa bersembunyi dari bencana abadi itu akan terjadi sekali setiap zaman. Namun, begitu dia memiliki tubuh Saint, tidak akan ada bencana besar. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1749. Jika tidak ada kecelakaan, tubuh orang suci itu akan benar-benar hidup selamanya. Meskipun David sebagian adalah orang suci, hal ini tidaklah cukup. Partial Saint bukanlah tujuannya. Dia telah mempersiapkan dan merencanakannya begitu lama, jadi dia ingin maju lebih jauh. Dia ingin meningkatkan tubuhnya lagi untuk mencapai Saint Realm. Dia telah melewati begitu banyak peringkat, mulai dari Sovereign Rank akhir langsung ke alam suci. Jika tersiar kabar dan orang luar mengetahuinya, ini akan mengejutkan semua orang di kerajaan bintang, termasuk para suci-suci. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini mungkin tidak akan pernah terjadi di seluruh alam semesta, apalagi di kerajaan bintang. Sedangkan David pasti akan menciptakan sejarah yang tidak tertulis. Setelah menenangkan diri, David melanjutkan peningkatan. Jendela pop-up muncul lagi. Peningkatan ini akan membutuhkan 10.000 poin mewah. Setelah ditingkatkan, milik tuan rumah tubuh akan berpindah dari Sovereign level 10 ke Prasein level 10.
tubuh inangnya juga akan berpindah dari tubuh fana ke tubuh orang suci. Oleh karena itu, hal tersebut tidak akan terpengaruh oleh bencana abadi untuk mencapai keabadian sejati. Apakah tuan rumah mau konfirmasi peningkatan ini? Masih ada dua pilihan, iya dan tidak. David memilih ya tanpa memikirkannya. Sistem menghilang di hadapannya. Pada saat yang sama, dia merasakan ledakan energi yang sangat besar mengalir ke tubuhnya. Dia diliputi oleh rasa sakit yang luar biasa yang terasa seolah-olah akan merenggangkannya. David mengertakkan gigi untuk menahan rasa sakit. Dia tahu dia harus menanggungnya agar tubuhnya bisa berubah dengan sukses. Proses perubahan dari tubuh fana menjadi tubuh suci sangatlah lambat. Setiap sel tubuh harus berevolusi sebelum dianggap sukses. Di sisi lain, Alba tidak langsung pergi setelah David pergi. Dia masih punya banyak pertanyaan. Kakek Val, kenapa kamu menanyakan David? Alba bertanya, mengapa? Tidak bisakah aku mengundangnya untuk ngobrol? Valerio bertanya sambil tersenyum. Tidak, tapi aku hanya penasaran. Kamu tidak mengenalnya, kan? Aku tidak melakukannya. Tapi aku melakukannya sekarang setelah ngobrol. Apa yang kamu bicarakan? Saya ingin tahu lebih banyak tentang identitas dan latar belakangnya. Namun, bahkan meskipun dia masih muda, dia sangat pintar. Selain belajar dia memiliki tuan, aku tidak tahu apa-apa lagi. Saya pikir dia mungkin sengaja memberitahu kami tentang tuannya. Valerio menggelengkan kepalanya dan berkata, David tentu saja adalah anak muda terpintar yang pernah ia temui. Sulit mendapatkan informasi berguna dari orang seperti itu. Terus terang, meskipun Valerio mendapat sesuatu darinya, itu karena David ingin dia tahu. Meski begitu, dia tidak yakin apakah yang dipelajarinya itu benar. Jadi kamu hanya ngobrol saja kan? Tidak ada perbedaan pendapat atau konflik antara kalian berdua, kan? Alba bertanya dengan cemas. Alba, apa aku terlihat kurang berakal sehat? Apapun yang terjadi, David adalah klien besarnya Treasure Trove. Jadi bagaimana aku bisa berbeda pendapat dengannya? Itu, perusahaan sedang tidak stabil saat ini. Saya bahkan mungkin mulai memujanya. Kakek Val, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Namun, David tidak sederhana. Saya khawatir akan ada perselisihan di antara kalian berdua. Dia tidak akan baik meskipun ada perselisihan kecil, jelas Alba dengan cepat. Tentu saja saya tahu itu. Dia masih sangat muda namun dia bisa menghabiskan lebih dari 10 triliun dolar bintang tanpa mengedipkan mata. Dia pasti memiliki kekuatan yang sangat kuat yang mendukungnya. Terlebih lagi, aku bahkan tidak bisa melihat kekuatan anak ini. Tidak akan ada lebih dari 10 anak muda seperti ini di seluruh kerajaan bintang, baik dalam terang maupun gelap. Archimedes masih satu tingkat di bawahnya, keluh Valerio. Mustahil, Anda tidak dapat melihat melalui David. Kamu adalah seorang sein parsial, kakek Val. Alba melebarkan matanya yang indah dan bertanya dengan heran. Apa yang mengejutkan tentang itu? Siapapun di bawah Sein Realem adalah seekor semut, dan sebagian orang suci hanyalah semut yang sedikit lebih kuat. Tetapi David terlihat sangat muda. Bagaimana bisa kamu tidak melihat menembusnya? Alba masih tidak percaya. Hanya karena kamu masih muda bukan berarti kamu lemah. Beberapa sangat para jenius berbakat akan menerobos alam semudah makan atau minum. Bagi mereka, tidak ada kendala. Tentu saja ada kemungkinan lain. David mungkin mempunyai harta terpendam, atau dia mengetahui teknik tersembunyi, jelas Valerio. Saya pikir mungkin yang terakhir, kata Alba tegas. Oh, bagaimana kamu begitu yakin? Itu adalah intuisi seorang wanita. Alba tampak yakin. Intuisi. Valerio tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia sangat penasaran dengan pemuda bernama David itu. Dia belum pernah melihat orang seperti itu di Star Kingdom. Mungkin David memang seperti yang dia katakan. Dia selalu berlatih dengan tuannya dan baru saja dirilis. Jika tidak, dia pasti sudah populer. Dia tidak akan bisa bersembunyi dengan baik. Misalnya saja yang terjadi pada lelang hari ini. Archimedes dan David bertarung dan meningkatkan soulbound senjata tingkat menengah mencapai 11 triliun, harga setinggi langit. Hal ini pasti akan segera menyebar ke seluruh pusat benua suci. Kemudian, itu akan menyebar ke seluruh Star Kingdom. Nama David akan masuk ke telinga banyak orang, dan tak lama kemudian, akan ada orang yang menggali identitas dan latar belakangnya. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan detail sebenarnya, akan ada banyak perbedaan versi berita palsu yang beredar. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1750. Alba, aku punya pertanyaan untukmu.
Valerio tiba-tiba bertanya, "Apa yang ingin kamu ketahui? Silakan bertanya kepada saya dan saya akan menjawab dengan jujur." Alba menjawab, "Terakhir kali Anda memberitahu saya bahwa ada peluang untuk menyelesaikan kesulitan keluarga dan bantu kami keluar dari kendali keluarga Palmore. Apakah ini ada hubungannya dengan David?" Setelah Valerio menanyakan hal itu, matanya tertuju pada Alba. Saat Alba mendengar pertanyaan ini, dia membeku. Dia tidak bisa kembali pada akal setelah sekian lama menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan Valerio terlalu mendadak. Dia tidak pernah menyangka kakek Val akan menebak bahwa David ada hubungannya dengan itu. Apa yang dia katakan padanya terakhir kali hanya dari percakapan singkat ini. Orang-orang tua ini sudah hidup begitu lama, jadi tidak ada satupun yang sederhana. Setelah sadar kembali, Alba tahu dia tidak bisa bersembunyi lagi. Karena kakek Val menanyakan hal itu padanya, dia pasti punya alasan untuk melakukan itu. Selain itu mungkin bukan hal yang buruk meskipun dia mengetahuinya. Selama mereka mendapat bantuannya, waktu yang dibutuhkan untuk perdagangan Liga Timur perusahaan yang bangkit akan memendek. Dia juga bisa dengan cepat mencapainya. Kerjasama dengan David. Ya, kakek Val, David adalah kesempatan yang saya sebutkan sebelumnya. Alba menjawab dengan jujur. Valerio tidak kaget dengan hasil ini. Sebaliknya, dia mengharapkannya. "Oh, katakan padaku, bagaimana dia bisa melawan keluarga Palmore? Meskipun dia tidak lemah dari segi identitas dan latar belakang, Alba, kamu pasti tahu itu, keluarga Palmore adalah salah satu dari 6 kekuatan teratas di Star Kingdom dengan sekret orang suci. Bahkan bisa dibilang mereka berada di puncak piramida Star Kingdom." Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1751. Tidak seseorang dapat menggoyahkan posisinya. "Itu karena Tuan David," jawab Alba. "Siapakah majikan David? Aku baru saja bertanya padanya, tapi dia tidak memberitahuku." "Kakek Val, menurutku guru David seharusnya adalah orang suci-suci yang bersembunyi di dalam kegelapan Star Kingdom." Alba menyuarakan pikirannya. Kata-katanya seperti bom, menyebabkan Valerio merasa sangat pusing hingga tidak bisa mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Tuan dari David adalah orang suci-suci yang bersembunyi di kegelapan kerajaan bintang? Sungguh menakjubkan. Bahkan jika Valerio adalah kepala Treasure Trophy dan sebagian Sein, dia tetaplah seorang Sein masih cukup kaget dengan perkataan Alba. Kita harus tahu bahwa hanya ada 6 orang suci di permukaan Star Kingdom, dan mereka mewakili 6 kekuatan teratas Star Kingdom. Semuanya adalah raksasa. Tentu saja, Star Kingdom telah berkembang selama bertahun-tahun, begitulah bisa saja para suci-suci lainnya bersembunyi di kegelapan juga. Namun, bagaimana mereka bisa yakin bahwa Tuan David adalah salah satu dari mereka? Seorang suci-suci adalah sosok terkuat di Star Kingdom saat ini. Bagaimana mereka menunjukkan diri mereka begitu saja? Meskipun David bersikap seolah-olah memang demikian, Valerio masih ragu dia sebelum dia melihatnya dengan matanya sendiri. Ditambah lagi, dia juga memperhatikan sesuatu dalam kalimat Alba. Dia pikir, jadi artinya dia hanya berasumsi dan tidak punya bukti nyata. Setelah Valerio menenangkan diri, dia bertanya, "Alba, apakah David memberitahumu hal ini?" "Tidak, aku hanya berasumsi. Namun, saya punya alasan dan saya tidak mengada-ada diriku sendiri." Alba menggelengkan kepalanya dan menjawab. "Dan apa alasannya?" Valerio bertanya. Alba kemudian menceritakan semuanya pada Valerio tentang pertemuannya dengan David. Dia bercerita tentang bagaimana David bertemu Marley di tengah jalan dan membawanya ke sini menjual biji magnetik nuklir mentah. Kemudian, dia menceritakan kepadanya bagaimana David mengatakan ingin berpartisipasi dalam pelelangan besar, bagaimana dia melihat senjata Soulbound kelas 1 miliknya, pedang pemecah kejahatan, dan cara David membunuh kedua pemula tersebut Sovereign Ranker di sebelah Cornelius. Dia tidak melewatkan detail apapun. Ketika Valerio mendengar tentang senjata terikat jiwa kelas 1, dia merasakan sebuah ledakan terjadi di dalam hatinya. Berapa banyak orang di Star Kingdom yang mampu menggunakan senjata Soulbound kelas 1? Meskipun keluarga Velowes mengendalikan Treasure Trophy dan memiliki banyak aset, mereka hanya memiliki 2 senjata Soulbound kelas 1 setelah dikeluarkan semua yang mereka miliki. Jumlah itu tidak cukup untuk ketiga orang suci sejati, apalagi pra orang suci. Mereka hanya bisa menemukan harta karun setingkat itu secara kebetulan. Valerio tidak pernah menyangka David akan memilikinya. Sungguh luar biasa, jika David benar-benar memiliki senjata Soulbound kelas 1,
maka Valerio akan percaya bahwa dia memiliki orang suci-suci. Senjata Soulbound kelas 1 seharusnya berada dalam sarung kayu miliknya. Lalu apa isi toples di tangannya? Karena dia selalu terlihat bersama mereka, menurutku itu juga tidak sederhana. Sekarang, David membunuh 2 Sovereign Ranker pemula di sebelah Cornelius, sepertinya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia yang memiliki senjata Soulbound kelas 1. Namun, apa yang dilakukan Cornelius membuat Valerio bingung. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1752. Akan merugikan keluarga Lightfoot jika menjadi keluarga Fellowes runtuh. Keluarga Fellowes runtuh, keluarga Palmore akan mengambil alih harta karun. Menghadapi raksasa seperti itu, keluarga Lightfoot bahkan tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika mereka memiliki keluarga Ginger sebagai pendukung. Alba, apakah kamu yakin David membawa senjata terikat jiwa kelas 1 bersamanya? Valerio bertanya dengan serius. Ya, kakek Val, kamu harusnya tahu bahwa aku cukup berpengetahuan dalam senjata. Saya telah melihat lebih dari 1 senjata terikat jiwa tingkat tinggi dan semua itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan yang dimiliki David. Bahkan dari jauh, aku bisa merasakan ketajaman pedang ditambah lagi, Soulbound Weapon kelas 1 di sarung kayu di punggung David. Anda dapat melihatnya jika punya kesempatannya, jawab Alba. Mari kita kesampingkan ini dulu. Aku akan punya waktu untuk menyelidikinya. Alba, kamu bilang itu David membunuh Cornelius, pewaris kedua keluarga Lightfoot, untuk menyelamatkanmu. Jadi, itu berarti dia memiliki hubungan yang sangat tidak bersahabat dengan keluarga Lightfoot. Tidak heran dia tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali kepada Archimedes. Ya, kakek Val, kalau bukan karena David, aku pasti diminta menaiki kapal Cornelius yang nakal itu. Jika itu terjadi, dia akan menambahkan bahan bakar, menembak dan menyebarkan rumor tersebut. Anders dan keluarganya pasti tidak akan menanggung penghinaan itu. Jika itu terjadi, keluarga kita akan berada dalam keadaan yang lebih buruk dan sulit. Alba, aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir padamu. Oke, bahkan jika Anda mengatakan yang sebenarnya, bagaimana Anda bisa yakin bahwa David memiliki guru suci-suci akan membantu kita melawan keluarga Palmore? Ini adalah hal yang paling penting. Selain itu juga merupakan hal yang paling dipedulikan Valerio. Semua orang suci-suci di Kerajaan Bintang pasti saling kenal. Oleh karena itu, mustahil wajah baru muncul secara tiba-tiba. Karena mereka mengenal satu sama lain, apakah Tuan David akan menyinggung orang suci keluarga Palmore demi keluarga Fellowes? Valerio menganggap ini agak mustahil. Alba mengatur ulang pikirannya dan menjawab dengan suara yang dalam, Kakek Val, saya tidak yakin 100%, tapi saya punya kesepakatan dengan David selama itu perjanjian terpenuhi. Saya yakin dia akan membantu kita. Ditambah lagi, ini adalah satu-satunya kesempatan kita yang dimiliki selama bertahun-tahun. Kita akhirnya bertemu dengan orang suci-suci. Berjudilah dalam hal ini, aku tidak akan berdamai. Keluarga kita perlahan-lahan akan dilahap olehnya keluarga Palmore dan mati. Jika itu terjadi, kita tidak akan punya kesempatan yang lain lagi bahkan jika kita ingin berjudi. Valerio terdiam setelah mendengar perkataan Alba. Apa yang dikatakan Alba barusan terulang kembali di otaknya. Jika mereka berjudi, mereka mungkin masih punya peluang. Jika tidak, mereka hanya bisa menyaksikan keluarga mereka dilahap olehnya keluarga Palmore dan mati. Bagaimana Valerio tidak mengetahui rencana keluarga Palmore? Mereka ingin melahap treasure trophy, menjadikannya sapi perah, agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga Palmore dengan kekayaan dan sumber daya tak terbatas untuk budidaya. Lalu itu akan memungkinkan keluarga Palmore berkembang pesat. Soal pilihan ganda ini sepertinya tidak sulit, tetapi perlu jawaban yang pasti tingkat keberanian untuk menjawab. Bagaimanapun, keluarga Palmore adalah salah satu dari 6 kekuatan utama Star Kingdom. Jika mereka tidak hati-hati, keluarga mereka akan terkena kutukan abadi. Setelah lama merenung, Valerio akhirnya mengambil keputusan. Treasure Trophy adalah hasil dari generasi keluarga Fellowes yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melewati begitu banyak kesulitan untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak bisa membiarkan keluarga Palmore mengambil ini dari mereka dengan mudah. Setelah memikirkannya, Valerio berdiri dan berkata kepada Alba, Alba, ikutlah saya. Sebelum Alba sempat menjawab, Valerio berjalan di depannya. Kakek Val, kita akan pergi kemana? Alba segera berdiri dan bertanya, ayo kita cari David. Saya perlu memastikan beberapa hal. Baiklah.
Ikutlah denganku, kakek Val, aku tahu di mana dia tinggal. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1753. Keduanya berjalan keluar kamar dan menuju ke kamar David. Saat ini, David baru saja selesai menerobos. Saat Alba membawa Valerio ke tempat David tinggal, David sudah selesai menerobos. Dia merasakan kekuatan Sein mengalir di sekujur tubuhnya. Rasanya tak ada habisnya. Perasaan apa ini? David belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Setiap tindakan biasa darinya terasa seperti memiliki kekuatan untuk menghancurkan alam semesta. Beginikah rasanya menjadi orang suci? Betapa kuatnya. Aku merasa jauh lebih kuat dibandingkan ketika aku masih menjadi seorang yang abadi. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Bahkan para Sein parsial pun begitu kecil di hadapan seorang Sein. David merasa senang bahwa dia selamat di tangan Nek, Prasein, ketika dia berada di sekte warna-warni. Betapa beruntungnya. Di saat yang sama, David juga ketakutan. Jika Nek tidak ngotot ingin meremukkan tengkoraknya malah ingin menyerang bagian lain dari tubuhnya, David pasti sudah mati. Tubuh Fana tidak dapat menahan serangan seorang suci. Selama Nek memasukkan kekuatan Sein ke dalam tubuh David, tubuhnya akan segera hancur. David mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkan tinjunya. Bahkan ruangnya di sekitarnya mulai bergetar seperti ketakutan. Dia berpikir jika dia menekan ke depan, dia mungkin bisa menembus pusat benua suci. Sein Realem sangat kuat, gumam David pada dirinya sendiri. Setelah sekian lama kerja keras dan persiapan, dia akhirnya berhasil mencapainya puncak tangga Sein Realem Kerajaan Bintang. Meskipun ada orang suci sejati dan orang suci-suci di atasnya, hal ini tetap saja terjadi tidak mempengaruhi seberapa kuat seorang Presein. Kekuatan apapun yang memiliki Sein di Star Kingdom sudah menjadi penguasa. David sudah bergabung dengan mereka, jadi dia memiliki kualifikasi untuk membangun kekuatannya sendiri tingkat ini. Dia mengerutkan bibirnya, menunjukkan seringai. David berkata sinis, Nek, bajingan, tunggu saja aku. Segera, saya akan membunuhmu. Kesalahan terbesar yang kamu buat dalam hidupmu bukanlah membunuhku saat itu sayang sekali. Anda tidak memiliki kesempatan untuk melakukan merasa menyesal lagi. Kesalahan langka ini akan membawa kehancuran bagi seluruh keluarga Anda. Saya ingin tahu apa ekspresi yang akan kamu miliki ketika aku menginjak reruntuhan rumah keluargamu. Nek adalah target pertama David. Namun, menjadi Prasein saja masih belum cukup. Lagi pula, Nek juga seorang Prasein. David tahu bahkan jika dia menggunakan kekuatan pikirannya dan pedang pemecah kejahatan, itu akan terjadi. Bahkan akan sulit untuk membunuh Nek. Jika dia bisa mengalahkannya, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti Nek. Karena mereka adalah musuh yang akan bertarung sampai nafas terakhir mereka, David tidak memberi Nek kesempatan untuk bertahan hidup. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah membunuhnya dalam sekali jalan. Oleh karena itu, David perlu melakukan banyak persiapan. Selanjutnya, dia perlu mempercepat kerjasamanya dengan Alba. Bagaimana seseorang membelanjakan uang secepat perusahaan dagang? Dia hanya bisa menemukan hal seperti itu secara kebetulan. Apalagi dia juga perlu waktu yang tepat dan geografis serta sosial yang menguntungkan syarat untuk melakukan hal ini. Jika Archimedes tidak menaikkan harga secara liar dan jika palu Dewa Petir tidak terlalu berharga, David tidak akan mampu membelanjakannya banyak uang sekaligus. Awalnya, tujuannya adalah menghabiskan 1,2 triliun dolar bintang dan mencapai sebagian Sein. Pada akhirnya, itu melampaui ekspektasinya. Dia melewatkan sebagian Sein Realem dan langsung menjadi Sein. Mungkin akan sedikit sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan seperti ini di masa depan. Oleh karena itu, dia harus fokus pada perusahaan dagang. Ini akan menjadi cara yang paling dapat diandalkan dan tercepat untuk membelanjakan uang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1754. Setelah dia menenangkan diri, David membuka panel sistem untuk memeriksanya statistik. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9 kuadriliun 985 triliun 701 miliar 990 juta dolar bintang. Tubuh, Prasein level 6, Anda dapat meningkatkan satu level menggunakan 10.000 poin mewah. Pikiran, Sovereign level 10, Anda dapat meningkatkan menggunakan 100.000 poin mewah. Pertempuran, peringkat Prasein pemula Sein Realem. Keterampilan tempur, pukulan fight, kesempurnaan, tamparan penghancur udara,
kesempurnaan, teknik pedang pembelah jahat, kesempurnaan. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, kesempurnaan. Poin mewah, 900. Memang benar, kekuatan tempurnya telah mencapai peringkat prasein pemula. Jika dia ingin terus meningkatkan, dia perlu meningkatkan kekuatan pikirannya untuk pangkat prasein. Menurut aturan baru sistem, pikiran dan tubuhnya harus mengalami kemajuan secara bersamaan dan tidak berjauhan. Jika tidak, tubuhnya tidak akan ditingkatkan. David menghela nafas lega ketika kekuatan tempurnya mencapai prasein rank. Saat ini, dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri di kerajaan bintang asing ini, dan dia tidak perlu takut pada segalanya. Ketika David bertanya-tanya bagaimana cara mempercepatnya, kekuatan pikirannya mendeteksi seseorang mendekatinya. Alba dan Valerio, kenapa mereka di sini? Bukankah kita baru saja berpisah belum lama ini? David bertanya-tanya di dalam hati. Namun, meski dia penasaran, dia dengan cepat menarik kembali kekuatan pikirannya dan menunggu keduanya tiba. Untungnya, David telah selesai menerobos. Jika mereka sedikit lebih awal dan bertemu dengannya menerobos ke Saint Realm, itu akan sedikit merepotkan. Valerio mengikuti di belakang Alba. Saat keduanya hendak mencapai tempat David, Valerio melontarkan suara rasa penasaran. Kemudian, dia menghentikan langkahnya. Alba bisa merasakan perubahan Valerio, jadi dia berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa, kakek Val? Apakah ada yang salah? Tidak ada, ayo lanjutkan. David seharusnya sudah tahu kita akan datang. Valerio berkata, dia tahu. Bagaimana? Saya mendeteksi adanya kekuatan pikiran di sekitar sini dan sebagian besar berasal dari David, jadi menurutku dia tahu kita ada di sini. Kekuatan pikiran, Alba tidak terlalu memikirkannya dan terus berjalan. Karena David bisa membunuh Sovereign Ranker pemula, itu normal baginya untuk memiliki kekuatan pikiran. Beberapa dari para jenius berbakat di Star Kingdom akan memiliki kekuatan pikiran ketika mereka masih berada di Sovereign Rank pemula. David setidaknya adalah Sovereign Ranker pertengahan atau akhir, jadi itu tidak akan aneh baginya untuk memiliki kekuatan pikiran. Valerio terus mengikuti di belakang Alba. Saat ini, dia sama sekali tidak tenang. Itu karena sekilas kekuatan pikiran yang terdeteksi tadi memang demikian kuat sehingga membuatnya takut. Jika ini dari David, seberapa kuat dia? Mungkin anak ini memang memiliki guru suci-suci. Jika tidak, Valerio tidak tahu orang seperti apa yang bisa mengembangkan murid yang luar biasa seperti David. Saat ini, dia sudah tidak sabar untuk bertemu David lagi agar dia bisa memastikan identitas. Hal ini terkait dengan apa yang akan dilakukan keluarga Veloes selanjutnya. Apakah mereka akan berhati-hati dan bertaruh dalam hal ini, atau memilih untuk berjuang selagi berada di ambang kematian dan kemudian membiarkan keluarga Palmore melahapnya? Jika mereka memilih untuk berjudi, Valerio membutuhkan alasan untuk meyakinkan pimpinan keluarga dan Grandmaster. Seorang suci-suci yang bersembunyi di kegelapan kerajaan bintang sudah cukup. Inti, senior, dan Grandmaster keluarga akan mengerti. Jika mereka tidak melawan, mereka hanya akan mati. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1755. Namun, jika mereka melawan, mereka akan punya peluang. Tentu saja mereka mungkin juga mati lebih cepat. Pemikiran Valerio sederhana. Jika David memiliki guru suci-suci dan dia bersedia membantu keluarga Veloes melarikan diri dari kendali keluarga Palmore, keluarga Veloes akan mengikuti perkataannya, berapapun harga yang harus mereka bayar. Menurut perkataan David, dia dan tuannya akan tinggal mengasingkan diri. Bahkan jika mereka tiba-tiba ingin keluar dari persembunyiannya untuk mempromosikan sekte mereka, itu saja akan memakan waktu yang sangat lama hingga hal itu terjadi. Keluarga Veloes akan punya banyak waktu untuk mencoba memperbaiki keadaan selama periode itu. Berbeda dengan keluarga Palmore, keluarga yang sudah berkembang. Yang terakhir ini tidak memberikan cukup waktu bagi keluarga Veloes. Jika mereka mengandalkan Tuan David, setidaknya itu akan membantu memperpanjang umur keluarga Veloes. Di sisi lain, jika mereka terus membiarkan keluarga Palmore mengendalikan mereka akan segera kehilangan kendali atas Treasure Trove. Yang paling penting adalah meskipun keluarga Veloes bersedia berpisah dengan Treasure Trove, keluarga Palmore mungkin masih tidak akan membiarkan mereka. Semua orang tahu bahwa masalahnya harus dihilangkan sepenuhnya. Bahkan jika keluarga Palmore menyelamatkan keluarga Veloes di permukaan, mereka masih akan menghambat perkembangan mereka dari kegelapan.
terutama para orang suci di keluarga Veloes. Jika keluarga Palmor memutuskan untuk menyerang, mereka pasti tidak akan membiarkan mereka bertahan hidup. Oleh karena itu, saat ini sangat penting untuk memastikan bahwa David mempunyai tuan seorang suci-suci. Keduanya segera datang ke kamar David. Tok tok tok, Alba mengetuk pintu kamar David. Nona Veloes, Tuan Valerio, silakan masuk. Suara David terdengar dari dalam. Alba mendorong pintu hingga terbuka dan berdiri di satu sisi. Dia kemudian memberi isyarat untuk Valerio dan berkata, "Kakek Val, masuklah." Valerio tidak membuang waktu untuk masuk ke kamar. Saat ini, David sedang duduk di sebelah meja. Dia sudah menyeduh teh untuk keduanya. "Silakan duduk," kata David. Setelah Alba dan Valerio memasuki ruangan, mereka terkejut saat melihat David. Mereka baru saja berpisah dengannya. Tapi saat ini, David yang mereka lihat di dekat meja dan David yang baru saja pergi tampak seperti dua orang yang berbeda. Namun, mereka tidak dapat mengetahui apa yang berbeda. Itu hanya sebuah perasaan. Keduanya tidak berpikir berlebihan dan langsung berjalan ke meja untuk duduk. Valerio bertanya-tanya bagaimana dia harus memastikan identitas David. Dia ingin untuk melihat apakah dia adalah murid orang suci. Jadi dia tidak punya waktu untuk memeriksa perubahan pada David. Di sisi lain, Alba terlalu lemah sehingga hanya bisa mengandalkan intuisinya. Dia hanya merasa bahwa David sedikit berbeda. "Tuan Valerio, Nona Veloes, silakan minum teh. Saya tidak tahu banyak tentangnya menyeduh teh, jadi tolong bersabarlah," David berkata sambil tersenyum. Setelah itu, dia bangun dan menuangkan teh untuk keduanya. David sedang dalam suasana hati yang baik setelah menerobos ke Saint Realm. Terlebih lagi, Alba memainkan peran besar dalam membantunya mencapai Saint Realm dengan cepat. Oleh karena itu, ia sangat berterima kasih kepada Alba. "Terima kasih, Tuan David. Kamu terlalu rendah hati, David," Alba dan Valerio berkata bersamaan. Kemudian, keduanya menyesap tehnya. Ini memang sangat buruk. Bukannya dia tidak tahu banyak tentang teh, tapi sepertinya dia tidak tahu apapun tentang teh. Namun, bukan itu intinya. Mereka di sini bukan untuk minum teh. David menyesapnya, tapi menurutnya dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1756. "Bolehkah aku tahu kenapa kamu ada di sini?" David bertanya setelah meletakkan cangkir tehnya. "David, aku sudah memberitahu kakek Val tentang kerjasamamu. Dia perlu memahami sesuatu tentangmu. Namun jangan khawatir, kakek Val adalah orang yang paling aku percayai di keluarga. Dia tidak akan pernah menyakitiku," janji Alba dengan hati-hati. Dia khawatir dia akan membuat David marah. Bagaimanapun, ini terjadi di antara mereka berdua. Sekarang, dia telah membiarkan pihak ketiga mengetahui rahasia mereka tanpa persetujuan David. Tentu saja David tidak akan marah. Dia sekarang adalah seorang suci, jadi dia lebih percaya diri. Saat ini, David dirugikan saat menghadapi Valerio. Sekarang, dia adalah satu orang yang bertanggung jawab. Akan lebih baik jika kepala Treasure Trove mengetahui hal ini. Dengan bantuannya, David mempercayai perkembangan Islik Trading Company akan lebih cepat lagi. Jika mereka berkembang lebih cepat, dia juga akan mengeluarkan uang lebih cepat. David memandang Valerio dan berkata, "Apa yang ingin Anda ketahui, Tuan Valerio? Kamu bisa bertanya kepadaku, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu." "David, ku dengar tuanmu memberimu senjata terikat jiwa saat kamu keluar." Valerio merenung sebelum bertanya. Dia memutuskan untuk memulai dengan senjata terikat jiwa kelas 1 yang disebutkan Alba. "Itu benar," David menjawab langsung. "Bisakah saya melihatnya?" "Jangan salah paham. Saya mendengar Alba mengatakan bahwa senjata Anda adalah sangat unik dan saya sangat tertarik dengan Soulbound Weapons. Aku penasaran dan ingin melihatnya." "Aku tidak bermaksud apa-apa kalau tidak." "Tidak apa-apa." David bangkit setelah mengatakan itu. Kemudian, dia meletakkan sarung kayunya di atas meja. "Jangan ragu untuk melihatnya. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa Anda hanya dapat melihat dan tidak punya ide tentang ini. Tuanku memberikan ini kepadaku, jadi ini tidak untuk dijual. Tuanku tidak akan membiarkanku jika aku menjualnya," tambah David. "Jangan khawatir, seorang bangsawan tidak akan mencuri. Saya hanya ingin melihatnya dan saya tidak akan pernah punya ide lain tentang itu," kata Valerio. "Silakan." David menunjuk ke Valerio. Valerio dengan hati-hati membuka sarungnya. Krek, pedang panjang dengan cahaya merah muncul di depan matanya.
Pada saat yang sama, ada juga rasa dingin yang menusuk tulang dengan energi dalam jumlah yang tak terbatas menusuk mengalir di hadapannya. Apa ini? Valerio tercengang saat melihat pedang pemecah kejahatan. Sebagai kepala Treasure Trove, dia telah melihat banyak harta karun selama bertahun-tahun. Orang normal tidak bisa dibandingkan dengan Valerio dalam hal pengetahuan dan pengalaman. Bahkan Alba, yang suka meneliti senjata sejak kecil, juga sangat baik menjauh dari Valerio. Pasti ini dia, pedang merah panjang di hadapanku ini jelas merupakan senjata Soulbound kelas 1. Itu bahkan yang terbaik di antara senjata Soulbound kelas 1. Valerio telah melihat dua keluarga Soulbound Weapons The Fellows kelas 1 milik mereka. Mereka bukan siapa-siapa, dibandingkan dengan pedang ini pastinya merupakan senjata yang memenuhi syarat untuk seorang suci-suci. Tanpa diduga, Tuan David memberikannya kepadanya. Karena dia bisa memberikan senjata yang begitu berharga kepada muridnya, Valerio bisa melihatnya. Seberapa dekat mereka, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan ayah dan anak pun tidak akan memiliki hubungan yang begitu baik. David, bolehkah aku tahu apa nama pedang ini? Tuanku bilang itu disebut pedang pemecah kejahatan. Itu bisa menembus semua hal-hal yang jahat dan segala isinya. Alam semesta, pedang pembelah kejahatan, nama yang bagus. Karena tuanmu bisa memberi kamu adalah harta yang sangat berharga, kamu pasti memiliki hubungan yang baik dengannya. Valerio mengeluh, tentu saja, saya mengandalkan lelaki tua itu sejak saya masih muda, dan aku muridnya satu-satunya. Bagaimana kita bisa tidak dekat? David berkata seolah itu adalah hal yang biasa. Valerio tersenyum pahit di dalam. Anak ini berpikiran sederhana, jadi dia mungkin tidak tahu apa maksudnya. Bahkan ayah pun mungkin tidak begitu baik terhadap putra kandungnya. Dia tidak hanya memberi David triliunan star dolar sebelum dia keluar. Dia bahkan memberi David senjata Soulbound kelas 1 yang dapat mewakili identitas. Siapapun yang memiliki mata yang tajam tidak akan menyerang David begitu mereka melihat pedang ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1757. Itu karena mereka tidak akan mampu menahan amukan pedang dan pemiliknya. Setelah sarung kayunya ditutup, hawa dingin dari pedang pemecah kejahatan menghilang dan ruangan kembali normal. Valerio meratap dalam hatinya. Dia telah menjadi kepala Treasure Trove selama bertahun-tahun dan dia telah melihat begitu banyak harta, tapi ini yang paling mengejutkannya. Tidak diragukan lagi ini adalah pedang yang sulit didapat. Bahkan senjata Soulbound kelas 1 milik keluarga Fellows tidak dapat menandinginya. Mungkin hanya orang suci-suci yang memiliki kualifikasi untuk menggunakannya. Tentu saja, Valerio tidak akan mengesampingkan fakta bahwa David mungkin menemukan hal ini di reruntuhan di suatu tempat di semesta. Namun, kemungkinannya sangat kecil sehingga dia bisa mengabaikannya begitu saja. Tidak mudah untuk masuk ke dalam reruntuhan. Kehancuran dengan senjata Soulbound kelas 1 pasti akan mencapai puncak peradaban. Bahkan menyebutnya sebagai jalan keluar yang sempit berarti meremehkannya. Jika ada orang di bawah Saint Realm pergi ke sana, mereka pasti akan mati. Itu akan sulit untuk tetap hidup, apalagi keluar dengan membawa harta karun. Terima kasih kamu telah mengizinkanku melihat senjata langka itu, David. Itu membuka mataku. Saya sudah lama menjadi kepala Treasure Trove, tapi ini pertama kalinya aku melihat harta yang sangat berharga. Ini sangat mengejutkan. Saya ingin bertemu dengan tuanmu jika saya punya kesempatan, puji Valerio dengan murah hati. Anda terlalu baik, Tuan Valerio. Anda harus memiliki kesempatan untuk bertemu tuan saya masa depan. Saya keluar kali ini dengan misi darinya. Saat aku pergi, katanya, bahwa sekte kami telah bersembunyi begitu lama dan sudah waktunya kami keluar. Jika tidak, Star Kingdom mungkin akan segera melupakan kita, kata David santai. Bolehkah saya mengetahui nama sekte tempat Anda berada? Apakah itu ada dalam catatan sejarah? Maaf, Tuan Valerio, aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Lagi pula, aku baru saja keluar dan aku belum menyelesaikan misiku. Jadi dia tidak akan membiarkanku mengungkapkan terlalu banyak tentang misi sekte kita. Jika tidak, saya akan dihukum begitu dia keluar. Maaf, seharusnya aku tidak menanyakan pertanyaan seperti itu. Mohon maafkan saya, Valerio berkata dengan nada meminta maaf. Dia membuat dirinya terlihat sangat rendah hati. Bahkan bisa dikatakan kalau Valerio memperlakukan David dengan sepenuhnya sikap yang berbeda kali ini. Baru saja, dia memandang David sebagai junior. Sekarang, dia memandang David seolah dia adalah Anders,
pewaris salah satu dari kekuatan 6 teratas di Kerajaan Bintang. Meskipun David masih lebih muda dari Valerio, status dan identitasnya benar-benar berbeda sekarang. Valerio tidak berani memperlakukan Anders seperti junior atau mengkritiknya. Karena David bisa menghabiskan 11 triliun dolar bintang dalam pelelangan hanya untuk mengalahkan Archimedes, Valerio tahu anak ini tidak sederhana. Itu sebabnya dia panggil David. Namun uang tidak berarti apa-apa. Keluarga Velowes sudah kaya, tapi mereka tetap saja berakhir di negara bagian ini. Jika mereka tidak menemukan cara untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, semuanya keluarga Velowes akan jatuh ke tangan orang lain, dan kejayaan keluarga mereka juga akan menjadi sejarah. David Valerio yang dilihat saat ini bukan hanya kaya, dia juga punya senjata terikat jiwa kelas 1. Dulu sesuatu yang tidak bisa dibeli atau diukur dengan uang. Ada banyak senjata soulbound tingkat tinggi yang dilelang di Kerajaan Bintang. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1758. Namun, belum ada yang pernah melelang senjata soulbound kelas 1 sebelumnya. Jika senjata soulbound kelas 1 dilelang, itu pasti akan menimbulkan keributan di semua kekuatan di Star Kingdom, termasuk 6 kekuatan teratas. Pada akhirnya, satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk membelinya adalah salah satu dari 6 kekuatan dengan sein suci. Yang lain seharusnya tidak memikirkannya. Karena identitas David, Valerio merendahkan dirinya sebaik mungkin. Ambillah sisi baik David. Dia percaya 80 hingga 90% dari apa yang dikatakan Alba sekarang. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri, Tuan Valerio. Saya mendapat bantuan Nona Alba Velowes saat aku datang ke pusat benua suci, jadi aku sangat berterima kasih. Jika kamu membutuhkanku di masa depan, tolong beritahu aku. Saya tidak akan mengatakan tidak selama itu tidak bertentangan dengan prinsip saya. Ditambah lagi, tuanku bilang aku harus memperoleh lebih banyak teman-teman sekarang karena aku di sini. Nona Velowes adalah teman kedua saya dan saya mentraktirnya semua temanku dengan tulus. David berbohong tanpa mengedipkan mata. Ia terus berusaha menciptakan identitas khusus untuk dirinya di hadapan Alba, yang mana adalah murid dari orang suci-suci. Hanya dengan melakukan itu dia bisa mendapatkan dukungan Alba dalam membangun dan mengembangkan perusahaan perdagangan baru. Sekarang, Alba hampir sepenuhnya mempercayainya. Meski begitu, ini masih belum cukup. Akan lebih baik jika dia bisa membantunya mengembangkan perusahaan perdagangan baru dan menghabiskan triliunan dolar bintang. Namun, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ini berarti dia hanya bisa membantu David mendapatkan jutaan poin mewah untuk ditingkatkan dari prasein hingga sein sejati paling banyak. Sementara itu, dibutuhkan puluhan juta poin mewah untuk sampai ke Secret Santo. Hampir mustahil baginya untuk mencapai hal ini dalam waktu singkat jika dia mencoba menggunakan metode biasa. Oleh karena itu, David segera menyusun rencana gila dan berani di kepalanya. Dia yakin perusahaan dagang Liga Timur akan mencapai skala tertentu pada saat dia mencapai pangkat suci. Jika itu terjadi, dia akan membicarakan merger dan akuisisi dengan pihak Grandmaster dari keluarga Velowes. Bukankah mereka ingin lepas dari kesulitan mereka saat ini? Setelah berhasil, David akan menjadi orang suci dan menjadi salah satu darinya orang terkuat di Kerajaan Bintang. Selain kekuatan pikirannya dan palu Dewa Petir, dia akan unggul di antara para suci-suci. Ketika itu terjadi, tidak masalah jika dia memiliki seorang pendukung guru suci-suci. Ini karena David akan menjadi pendukung terbesarnya. Jika dia ingin mewujudkan rencana itu, dia perlu melakukan langkah ini. Pertama, dia harus membuat Alba dan Valerio percaya padanya 100% dan menghilangkan semua kekhawatiran mereka. Terima kasih, Tuan David. Saya merasa terhormat menjadi teman Anda. Alba berterima kasih kepada David. Jangan berkata begitu, Nona Velowes. Karena kita berteman, kita harus memperlakukan masing-masing secara sederajat. Itu akan membuat kita terdengar seperti orang asing jika kamu mengatakan hal basa-basi, sela David. Saya mengerti, Tuan David, kata Alba dengan suara kecil. David, bolehkah aku tahu kapan tuanmu akan datang ke sini? Aku ingin bertemu atas nama keluarga. Jika menurut Anda saya tidak cukup memenuhi syarat, saya akan bertanya Grandmaster yang melakukannya, kata Valerio tiba-tiba. Apa maksudmu, Tuan Valerio? Tidak ada yang namanya memenuhi syarat atau bukan. Tuanku sangat santai, jadi dia tidak punya banyak aturan. Kamu bisa temui dia kapan saja kamu mau jika dia ada,
tapi aku khawatir sekarang bukan waktu yang tepat. Saya harus menyelesaikan misinya sebelum aku bisa menghubunginya, kata David setelah beberapa saat kontemplasi. Setelah mendengar itu, Valerio berpikir, menurutku dia hanya orang yang santai denganmu. Bagaimana dia bisa begitu santai terhadap orang lain, jika para suci-suci tidak melakukannya? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1759. Jika mereka marah, apakah mereka akan tetap menjadi orang suci-suci? David, apa misi yang diberikan Tuanmu padamu? Apakah Anda membutuhkan kami untuk membantu Anda? Valerio bertanya. Ya, tentu saja, tapi saya punya perjanjian dengan Nona Velowes, dan dia setuju untuk membantuku, jawab David. Bagaimana dengan hal lainnya, misalnya Archimedes dan pelindungnya Bernard? Dari yang aku tahu, mereka di luar sana menunggumu. Bukan hanya itu, Bernard bahkan menghubungi kepala cabang Splendor untuk memintanya memasang jebakan. Di sini hanya untukmu. Alba khawatir. Dia berkata dengan cemas, Tuan David, Anda tidak boleh keluar saat ini. Archimedes tidak akan menunggu terlalu lama. Selama kamu di sini, dia tidak akan berani masuk untuk mengambil tindakan. Jangan khawatir, Nona Velowes. Saya akan menjaga diri sendiri. Jika dia berani apapun padaku, aku akan pastikan dia tidak pernah kembali ke rumah, kata David santai. Dia sepertinya tidak peduli dengan Archimedes. David telah meramalkan bahwa Archimedes akan menunggunya di luar sana. Setelah apa yang terjadi di kedai dan pelelangan, dilihat dari karakternya Archimedes orangnya pendendam, dia tidak akan mengampuni David setelah terkena serangan ganda dan penghinaan. Namun, David tidak sama seperti sebelumnya. Saat itu, dia hanya seorang rangker berdaulat menengah. Meskipun sebenarnya tidak takut pada Bernard, mendiang Sovereign Ranker, dia tidak yakin dia akan mengalahkan dia. Sekarang, dengan bantuan Archimedes dalam pelelangan, David menjadi seorang suci. Apa perbedaan Archimedes dan semut bagi David sekarang? Jika keluarga Lightfoot tidak mengirimkan Grandmaster Saint Realm mereka, itu tidak akan terjadi, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka kirim. David, Archimedes adalah pewaris pertama keluarga Lightfoot. Selain itu, keluarga Lightfoot tidak hanya mengendalikan Splendor, salah satu 5 perusahaan dagang teratas, tetapi mereka juga memiliki keluarga Ginger sebagai pendukungnya. Dia lebih baik tidak menyinggung perasaan mereka. Saya akan menengahi dan mempertemukan kalian berdua sehingga kalian bisa selesaikan konflik di antara kalian berdua. Bagaimana menurutmu? Valerio menyarankan. Tuan Valerio, apa menurutmu aku takut pada mereka? David bertanya sambil tersenyum. Saya tahu Anda tidak melakukannya, tetapi pada akhirnya, Anda baru saja tiba di sini dan Anda memiliki misi dari tuanmu. Lebih baik menghindari masalah, jelas Valerio. David mendengus dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, tidak, Tuan Valerio, Anda salah paham padaku. Majikanku memberiku misi, tapi sebelum aku pergi, dia juga bilang kita tidak boleh menimbulkan masalah, tapi jangan takut pada siapapun. Tidak peduli siapapun, kami akan membayarnya 10 kali lipat jika mereka berani menindas kami. Boom! Setelah dia mengatakan itu, David melepaskan sedikit energi Saint Realm miliknya. Suhu ruangan turun drastis, menyebabkan Alba dan Valerio menggigil. Mereka merasa seolah-olah berada di dalam gua es berusia 10.000 tahun. Beberapa detik yang lalu, cuaca cerah. Namun, di detik berikutnya, cuaca sangat dingin. Keduanya mengalami bagaimana rasanya terjebak dalam kombinasi elemen kontras. Setelah David melakukan itu, dia menarik kembali energinya setelah mencapai tujuannya. Alba baik-baik saja, karena dia awalnya lemah. Wajar jika dia tidak bisa melawan penguasa David energi peringkat. Sebaliknya, Valerio berbeda. Saat ini, dia sangat terkejut. Sebagai seorang Saint parsial, dia tahu apa arti energi yang dilepaskan David. Itu adalah kekuatan Saint. Itu jauh lebih murni dari miliknya. Mereka berada pada level yang sangat berbeda. Kini, pikiran Valerio kosong. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1760. Apapun yang terjadi, Valerio tidak bisa memahami seperti apa pria muda itu, David bisa saja menjadi orang suci. Apakah dia masih manusia, yang terkuat di antara para jenius paling berbakat di Stark Kingdom hanya sebagian orang suci setelah mendapatkan sumber daya tak terbatas dari kekuatan mereka. Di antara mereka adalah Anders, seorang Sovereign Ranker puncak. Namun,
Pemuda yang tampak tidak berbahaya di depan Valerio ini diam-diam melampaui semua generasi muda di Star Kingdom dan masuk ke Saint Realm satu langkah di depan mereka. Sungguh tak terbayangkan, sungguh tak terduga, Valerio bahkan tidak bisa menggambarkan David dengan kata jenius, yang terpilih, atau orang gila. Bagaimana dia melakukannya? Saya tidak berpikir ada orang seperti dia dalam sejarah Star Kingdom. Energi David menghilang dalam sekejap. Alba adalah orang pertama yang sadar kembali. Mungkin inilah yang mereka maksudkan ketika mereka berkata, mereka yang tidak tahu apa-apa tidak takut apapun. Dia tidak tahu bahwa David sudah berada di Saint Realm, jadi dia tidak terkejut. Ketika dia melihat kakek Val membeku di tempatnya, dia bertanya dengan bingung, "Kakek Val, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja?" Suaranya menarik Valerio, yang masih tertegun, kembali ke dunia nyata. Tidak ada," jawab Valerio, terdengar agak tidak wajar. Dia hanya memiliki satu suara di hatinya setelah sadar kembali. "Aku harus berada di sisi baik David. Tuan anak ini mungkin bukan hanya seorang suci-suci pemula. Dia bahkan mungkin orang suci-suci yang terlambat atau puncak. Dari yang saya tahu, Grandmaster keluarga Palmore hanyalah seorang pemula suci-suci. Bahkan jika mereka menyembunyikan kekuatannya, orang itu tidak akan menyembunyikan kekuatannya di atas peringkat Saint Suci tingkat menengah. Oleh karena itu, mereka perlu menundukkan kepala mereka dengan hormat di depan orang yang terlambat atau puncak suci-suci. Jika Tuan David bisa berbicara mewakili kita, maka kita mungkin bisa lolos dari ancaman kontrol keluarga Palmore dengan mudah. Ini adalah kabar baik bagi keluarga Velowes. Sepertinya Tuhan tidak ingin keluarga Velowes punah. Ketika keluarganya kehilangan semua harapan dan akan mati, orang yang seperti dewa muncul entah dari mana dan bertemu Alba, keturunan langsung dari keluarga Velowes. Bukankah dia di sini untuk menyelamatkan kita? Valerio berpikir dengan penuh semangat pada dirinya sendiri. Tuan Valerio, apa kamu masih berpikir aku takut dengan keluarga Lightfoot sekarang? Jadi bagaimana jika Grandmaster mereka datang untukku? Aku masih memiliki tuanku meskipun aku tidak bisa mengalahkan mereka. Dia tidak punya banyak kelebihan, tapi dia sangat protektif terhadapku. Jika aku sedikit terluka oleh Grandmaster keluarga Lightfoot, tuanku mungkin akan memusnahkan mereka jika dia marah. Tuan David, saya terlalu picik. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, silahkan bertanya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, kata Valerio dengan hormat. Ini adalah dunia di mana orang-orang kuatlah yang mengambil keputusan akhir. Siapapun yang kuat akan dihormati. Sekalipun Valerio lebih tua dari David, dia tetap harus memanggil David dengan hormat Tuan David ketika dia berada di depan orang suci muda seperti dia. Anda terlalu baik, Tuan Valerio. Nona Velowes dapat membantu saya. Namun, jika Anda keluarga dapat mendukung Nona Velowes, itu akan luar biasa. Selama saya bisa menyelesaikan misiku, aku akan menyampaikan beberapa kata baik tentang keluargamu kepada tuanku. David mengisyaratkan. Dia tahu dia telah menekan Valerio dengan melepaskan sebagian energi Saint Realm miliknya. Selanjutnya, dengan bantuan Treasure Trove, salah satu dari 5 perusahaan perdagangan teratas, perusahaan dagang Liga Timur pasti akan mengalami pertumbuhan pesat. Saya mengerti, Alba, kamu harus fokus membantu Tuan David sekarang. Jika Anda membutuhkan apapun, katakan saja padaku. Anda tidak perlu khawatir tentang keluarga, saya akan meyakinkan mereka. Ingat, kamu harus membuat Tuan David bahagia. Valerio memandang Alba dan berkata dengan serius. Aku mengerti, Kakek Val. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.